maka perkalian ini atau pembagian bagi kurung ini akan terus seperti ini, terus menerus. Maka hasilnya 6, 6, 6, 6. Kapanpun tidak akan selesai, tidak akan bisa mendapatkan sisa 0. Nah, sekarang jalan keluarnya kayak gimana adik-adik? Jalan keluarnya adalah dengan cara pembulatan. Oke adik-adik, kita langsung saja ke tutorial cara bagi kurung. Nah, jika adik-adik belum bisa menyimak video ini sampai habis. Semoga video ini membantu adik-adik agar bisa bagi kurung. Langsung saja ya, kita ke soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu 172 dibagi dengan 2. Oke, ini soalnya, ini merupakan soal yang sangat sederhana karena diperuntukkan bagi adik-adik yang belum bisa. Nah, sekarang untuk bagi kurung kita tulis dulu. Ini untuk bagi kurung 172, ini namanya bilangan yang dibagi, kita tulisnya di dalam tanda bagi kurung. Kemudian 2 ini namanya pembagi, kita taruh di luar. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke caranya adik-adik semuanya. Cara untuk bagi kurung itu kita angka satu angka, kalau nggak bisa satu angka lanjut ke 2 angka, begitu seterusnya. Kita mulai dari satu angka terlebih dahulu, yaitu angka 1. 1 dibagi 2, ini kita tidak bisa melakukannya karena angka 1 itu lebih sedikit daripada angka 2, maka kita lanjut ke 2 angka. Jadi kalau kita sebutkan 2 angka itu artinya adalah angka 17. Nah, kalau 17 dibagi 2 kira-kira berapa? Kalau adik tidak bisa pembagian, adik-adik bisa bantu dengan lawannya, yaitu menggunakan perkalian. Untuk membantu adik-adik, adik harus menulis perkalian pembaginya. Di sini pembaginya adalah 2, maka adik-adik harus menuliskan perkalian 2. Tapi jika adik-adik sudah hafal, tidak perlu ditulis. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita tuliskan saja, nanti adik-adik perlu latihan sendiri ya. 20. Nah, ini sudah kita tulis perkalian 2. Karena apa? Karena untuk membantu adik-adik memahami 17 dibagi 2 itu sama dengan berapa. Perhatikan angka 17. Angka 17 tidak ada di perkalian 2 adik-adikku semuanya, tidak ada di kelipatan 2. Berarti itu kita harus mencari yang paling mendekati adik-adikku semuanya. Angka 17 itu berada antara angka 16 dan 18, dia berada di tengah-tengah. Adik-adik tidak boleh mengambil yang lebih, jangan ambil 18, tapi kita ambil itu 16. Apanya yang kita ambil? Angka di sebelah kiri tanda sama dengan ya. Berarti 2 sudah ada di sini, yaitu pembaginya 2, maka kita ambil yang ini ya, yaitu angka 8. Berarti kita tulis di sini 8. Jadi 17 dibagi 2 itu kira-kira 8. Seperti itu adik-adikku semuanya. Habis itu ketika adik-adik sudah menuliskan hasilnya di sini, maka adik-adik kalikan 8 dikalikan dengan pembaginya yaitu 2, hasilnya adalah 16. 16 adik-adik tulis di bawah dari bilangan yang dibagi tersebut. Nah, sudah. Kemudian adik-adik tuliskan tanda kurang di sini. Sekarang adik-adik kurangi, 7 dikurangi 6 sama dengan 1. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Boleh adik-adik tulis, boleh juga enggak. Jadi di sini 1 dibagi 2 itu masih sama dengan yang tadi, masih tidak bisa, maka adik-adik harus menurunkan angka yang belum adik-adik bagi di sini. Nah, adik-adik harus menurunkan angka 2. Jadi kita turunkan angka yang dibagi yang belum dibagi, yaitu angka 2 menjadi 12. 12 dibagi 2, adik-adik bisa cari di perkalian 2 yang menghasilkan 12. Nah, ini dia 12. Oke, kita ambil yang ada di sebelah kiri, yang kita ambil adalah angka 6 ya, karena 2-nya adalah pembaginya. Kita tulis langsung 6 di sini adik-adikku semuanya. Kemudian langsung dikalikan 6 kali 2, ulangi seperti itu seterusnya. Dan dikurangi, dan ternyata 12 kurangi 12 adalah 0. Kalau sudah 0 maka selesai pembagian kita. Maka 172 dibagi 2 sama dengan 80.
Nah, seperti itu adik-adikku ya. Ini contoh soal yang pertama yang hasil dari pembagiannya adalah berupa bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, karena tidak hanya seperti ini pembagian, kadang hasilnya tidak bulat seperti ini tapi juga berbentuk pecahan desimal. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua, masih dengan pembagi yang sama yaitu angka 2. Untuk soal yang kedua kita buatkan 185, masih sederhana ya adik-adikku semuanya, tapi caranya tetap sama. 185 bagi 2, begitu seterusnya sampai dia menghasilkan yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan. 185 bagi 2 kita langsung taruh di dalam tanda bagi kurung. 185 di dalam, 2 di luar. Oke, kemudian kita langsung cari. 1 tidak bisa, kita lanjut menjadi 18 dibagi dengan 2, cari angka 18 di sini. Oh, ini dia angka 18, berarti kita lihat mana yang ditulis. Yang kita ambil adalah angka di sebelah tanda sama dengan, yaitu angka 9. Berarti kita terus di sini 9. Artinya 18 dibagi 2, 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Seperti itu adik-adikku semuanya. Nah, habis itu kita apakan? Dia kita kalikan ya. 9 dikalikan 2 hasilnya adalah 18. Habis itu kita kurangi. 18 dikurangi 18 menghasilkan 0. Oke. Tidak selesai sampai di sini meskipun hasilnya 0 adik-adikku semuanya, karena ada angka yang dibagi yang belum terselesaikan. Maka angka 5 ini kita harus turunkan. Oke. Nah, sekarang menjadi 5 dibagi 2, cari angka 5 di sini. Tidak ada angka 5 di perkalian 2, maka carilah yang mendekati angka 5, itu berada antara 4 dan 6. Mana yang kita ambil? Ingat, tidak boleh mengambil yang lebih, tapi boleh mengambil yang kurang. Maka kita ambil yang ini. Berarti yang kita ambil apanya? Ingat, yang diambil itu adalah di sebelah kiri, tanda sama dengan ya. Maka yang adik-adik ambil adalah 2 yang ini. Oke. Maka 5 dibagi 2 itu kira-kira 2. Setelah itu adik-adik apakan? Iya, adik-adik kalikan ya. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kita tuliskan 4. Habis itu dikurangi. Oke, dikurangi. Sekarang 5 dikurangi 4 adalah 1. Nah, tidak menghasilkan 0 adik-adik, ini menghasilkan sisanya adalah 1. Maka dengan demikian, agar kita mendapatkan sisanya 0, maka kita harus meminjamkan 0 atau menaruhkan 0 setelahnya di sini. Kenapa kita naruhkan 0, tidak 1, 2 atau yang lain? Karena 0 itu adalah bilangan yang netral adik-adikku semuanya. Di garis bilangan dia berada di tengah-tengah antara positif dan negatif, makanya kita pinjamkan 0. Ketika sudah kita taruh 0 adik-adikku semuanya, maka kita harus menaruhkan koma di atas hasilnya itu ya. Jadi taruh 0, kita tulis koma. Nah, seperti biasa setelah itu sama dengan cara yang awal, yaitu baru dibagi. 10 dibagi 2, kita cari angka 10 di perkalian 2. Oke, ada. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kita tulis langsung di sini. Ketika sudah dibagi baru dikalikan. Kembali lagi 5 kali 2 hasilnya 10, baru adik-adik kurangi. 10 kurangi 10 hasilnya adalah 0. Sudah ini 0, maka selesai. Maka 185 dibagi 2 adalah 92,5. Jadi hasilnya berbentuk pecahan desimal ya adik-adikku semua. Kita masih akan melanjutkan adik-adikku semuanya dengan soal yang lebih rumit lagi. Kalau tadi masih sisanya itu menghasilkan 0 meskipun hasilnya berbentuk pecahan desimal. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ternyata tidak menghasilkan 0 sisanya, tapi terus-menerus menghasilkan bilangan yang sama. Contohnya seperti apa? Perhatikan contoh berikut ini adik-adikku semuanya.
yaitu contohnya adalah 1853 dibagi dengan 3. Oke, sudah siap? Kita lanjutkan ya adik-adik semuanya. Nah, kita tulis dulu tanda bagi kurungnya, yaitu 1853 kita tulis di dalam, 3 kita tulis di luar. Untuk mempermudah adik-adik, kita buat perkalian 3. Kenapa harus 3? Karena pembaginya adalah 3. Kita tuliskan terlebih dahulu. Tetapi jika adik-adik sudah bisa, tidak perlu langsung saja ditulis ya. Tapi ini dikhususkan bagi yang belum hafal perkalian. Terakhir 10 kali 3 sama dengan 30. Kita langsung jawab soalnya adik-adik semuanya ya. Kita mulai. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita langsung mengatakan 18 dibagi dengan 3. Cari angka 18 di sini. Ah, ini dia. Ada ya, 18 dibagi 3 menghasilkan 6, maka 6 kita tulis di atas. Sudah adik-adikku semuanya, kita lanjutkan. Ingat kita apakan? Ya betul, dikalikan 6 kali 3 hasilnya 18, tanda kurang. 18 kurang 18 hasilnya adalah 0. Nah, habis itu kita turunkan angka yang dibagi ya, karena 0 ini ada yang belum selesai, maka kita turunkan angka 5. Ingat nulisnya harus sejajar ya, jangan nulisnya sembarangan. 5 ditulis di sini tidak boleh ya, harus sejajar. Maka sekarang 5 dibagi 3. Ayo kita lihat di sini di perkalian 3 tidak ada angka 5, karena angka 5 itu berada antara 3 dan 6. 6 tidak boleh kita ambil, maka yang kita ambil adalah 3. Ingat yang diambil di sebelah kiri, yang diambil adalah yang ini, karena pembaginya ini sudah ada di sini. Adik-adik paham tadi kan? Maka yang kita tulis adalah angka 1. Sudah? Kalikan sekarang 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Oke, 1 kali 3 hasilnya 3, tanda kurang. 5 dikurangi 3 hasilnya 2 ya. Nah, 2 dibagi 3 tidak bisa, maka masih ada angka yang belum turun, maka kita tulisnya 23. Kita tulis angka 3 ya adik-adikku semuanya. Nah, sekarang 23 dibagi 3. Mari kita cari 23 di perkalian 3. 23 tidak ada, maka kita harus mencari yang mendekati. Mana yang paling mendekati? 23 itu berada antara 24 dan 21. Mana yang kita ambil? 24 jangan diambil karena lebih, maka yang kita ambil adalah 21. Ingat apanya yang kita tulis? Yang ditulis di sebelah kiri. 3-nya sudah pembagi, maka yang kita tulis adalah yang 7, maka kita tulis angka 7 di sini. Ingat nulisnya di atas ya. Habis itu adik-adik kalikan ya, 7 kali 3 menghasilkan 21. Tulis 21 ya. 21 tanda kurang. 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Oke. Nah, 2 tidak bisa dibagi dengan 3, tetapi angka yang dibagi sudah habis turun, maka kita taruhkan 0. Adik-adik tulis koma. Nah, ingat tadi ya. Sekarang 20 dibagi 3 kira-kira berapa? 20 dibagi 3, 20 itu antara 18 dan 21, maka yang kita ambil adalah 18. Apanya yang ditulis? Di sebelah kiri, yaitu angka 6. Kita tulis angka 6. 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Kurangi. Nah, sekarang 0 dikurangi 8 tidak bisa, maka pinjam angka 1 di sini menjadi 10 kurangi 8 menghasilkan 2. Sisanya di sini tinggal 1 kurangi 1 sudah habis, yaitu 0. Nah, sekarang gimana nih? Belum menghasilkan 0. Oke, belum menghasilkan 0, maka kita taruhkan lagi 0. Tapi tidak usah taruh koma lagi meskipun tadi taruhkan 0, karena sudah 1 kali cukup ya. Sekarang 20 bagi 3 tadi adalah 6. 20 bagi 3 adalah 6, maka terus 6. Maka perkalian ini atau pembagian bagi kurung ini akan terus seperti ini, terus menerus. Maka hasilnya 6, 6, 6, 6, tidak akan sampai
kapanpun tidak akan selesai, tidak akan bisa mendapatkan sisa 0. Nah, sekarang jalan keluarnya kayak gimana adik-adik? Jalan keluarnya adalah dengan cara pembulatan. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan pembulatan? Kita memisalkan yang pertama adalah kita ambil satu angka di belakang koma. Ini komanya, maka yang kita lihat adalah 6. Ini merupakan satu angka di belakang koma. Tetapi meskipun yang diambil satu angka di belakang koma, kita tidak boleh tidak memperhatikan di belakang satu dari yang kita inginkan tadi. Kita ingin mengambil satu angka di belakang koma, tapi di belakangnya ini harus kita perhatikan. Ya, di belakang yang 6 ini juga harus diperhatikan. Ketika di belakang koma yang kita ambilkan satu angka di belakang koma, ketika satu angka di belakang koma ini bernilai mulai dari 5 dan seterusnya, maka dia dianggap ada, adik-adikku. Semuanya dianggap ada, yaitu mereka dianggap 1. Tapi ketika dia di bawah 5, maka dia dianggap tidak ada atau dianggap 0, jadi tidak diperdulikan. Nah, sekarang maka hasilnya ini menjadi, kita tulis di sini, hasilnya menjadi 600. Kita tulis, maka hasilnya di sini menjadi 617,7 kalau dibulatkan satu angka di belakang koma. Dari mana dapat 7 adik-adikku? Dari 6 dan di belakangnya ini dianggap 1 dan 6 ditambah 1 menghasilkan 7. Maka hasilnya adalah 1853 dibagi dengan 3 sama dengan 617,7. Itulah hasilnya. Bagaimana kalau yang diambil 2 angka? Sama aja adik-adikku semuanya. Maka inilah dia di belakang koma. Kalau diambil 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 617,67. 6-nya ditulis, kemudian di belakangnya ini di 6 ditambahkan dengan 1, maka kalau satu angka di belakang koma menjadi 617,7, tapi ketika diambil 2 angka di belakang koma, 6-nya tetap ininya yang berubah menjadi 7 di belakangnya. Jika belum paham, bisa adik-adik bertanya di kolom komentar ya adik-adik semuanya. Nah, maka inilah bentuk bagi kurung yang tidak akan pernah selesai, sisanya tidak mungkin menghasilkan 0. Oke. Jika kita ingin membulatkan satu angka di belakang koma, maka yang adik-adik lihat adalah setelah satu angka di belakang koma, yaitu 333. Seperti yang saya ucapkan tadi, kalau di bawah 5, maka di belakang koma yang satu angka di belakang koma itu dianggap 0. Jadi artinya 3 ditambah 0 maka tetap hasilnya 3. Jadi kalau satu angka di belakang koma maka menjadi 117,3. Oke, seperti itulah cara pembulatan yang jika di belakang komanya itu kurang dari 5 adik. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir adik-adikku. Ini soalnya sangat sederhana, tapi berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau adik-adik perhatikan soal yang pertama, kedua, dan ketiga, angka yang dibagi itu lebih besar dari pembaginya. Nah, sementara yang nomor 4 terbalik. Pembaginya lebih besar daripada yang dibagi. Bagaimana caranya menjawabnya? Baiklah, perhatikan cara berikut ini adik-adikku semuanya. Tekniknya sama. Jangan sampai terbalik ya. Ya, yang dibagi itu berada di dalam kurung. Berarti 2 di dalam. Kemudian 5 di luar. Teknik yang sama. 2 dibagi 5 kan tidak bisa karena pembaginya lebih besar. Maka bagaimana caranya? Adik-adik harus menaruhkan 0 sama dengan yang ada di sini, tapi kan nggak langsung. Tapi kalau yang di sini langsung ditaruhkan 0 karena yang dibagi itu lebih kecil daripada pembaginya, maka dia langsung dituliskan 0 adik-adik semuanya ya. Maka berubahlah dia menjadi 20 dibagi 5. Tetapi sebelum adik-adik menuliskan hasilnya, ketika adik-adik langsung menuliskan 0, maka di atas langsung kita tulis 0,
Kalau tadi kita taruhkan 0, mana dia yang kita taruhkan 0? Kita taruhkan 0 naik koma. Tapi ketika di awal saja sudah kita taruhkan 0, maka di atas jangan cuma koma, tapi 0 koma. Seperti itu ya adik-adik ya. Maka baru setelah itu adik-adik bagi nih. 20 dibagi dengan 5. Adik-adik hafal perkenan 5 kan? Yaitu berapa kali berapa? 5 kali berapa agar menghasilkan nilai 20. 1 kali 5, 5, 2 kali 5. Tidak perlu saya tuliskan perkaliannya. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20. Berarti 20 bagi 5 adalah 4. Mudah-mudahan adik sudah paham, tapi kalau tidak paham adik-adik bisa tuliskan perkaliannya sepa dengan yang di awal tadi ya. Ya, jadi langsung 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Habis itu adik-adik kalikan lagi, 4 kali 5 sama dengan 20. Tarik garis, tandaku kurang, maka 20 kurang 2 hasilnya 0. Sudah 0 maka selesai. Maka 2 bagi 5 menghasilkan 0,4. Nah, seperti itu ya adik-adik semuanya. Semoga video ini membantu adik-adik dalam belajar bagi kurung, dan adik-adik harus banyak-banyak latihan karena bagi kurung ini wajib kita ketahui agar dasar matematika kita itu kuat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika adik-adik kurang paham, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat bagi adik-adik silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.